Hi, Jusin is here. Welcome back to Jusin Translation YouTube channel. So, I'm very happy to meet you again to give you a new lesson of English grammar. Pada video kali ini, kita akan belajar grammar bahasa Inggris untuk level intermediate. Dan pada video kali ini, kita tidak akan belajar tenses. Tetapi, kita lihat beberapa ekspresi yang sebenarnya seringkali diucapkan oleh native speaker, tapi mungkin kalau kita translate per kata atau sesuai tenses itu tidak sedikit masuk akal. So, kita akan coba untuk belajar collocation ini. Yakni apa? Have got versus have untuk sebuah ekspresi ownership, kepemilikan. Seperti apa itu? Oke, langsung aja kita bahas bersama-sama bagaimana ketika kita bisa bilang aku punya. So, let's get started. Sebagai introduction atau perkenalan terlebih dahulu, saya mau bertanya, apakah kamu sering mendengar native speaker bertanya, have you got something to do? Nah, have you got something to do? Kalau misal kita perhatikan dari struktur kalimatnya, have you got? Artinya di sini apa? Kata have sebagai auxiliary, got sebagai verb 3, maka ini adalah bentuk dari present perfect. Alright? Okay. That's right. Have you got something to do? Daripada do you have something to do? Do you have? Do di sini sebagai auxiliary, have sebagai verb 1, so we can say that this is simple present. Alright. Jadi apa sebenarnya bedanya? Oke ya. So, sebenarnya ketika kita mau mengatakan saya memiliki, terutama untuk kepemilikan, ya kan, berhubungan sebuah hubungan di sini maupun penyakit ataupun karakteristik benda atau orang, kita bisa menggunakan dua ekspresi seperti native speakers, yakni I've got dan I have. So, for instance like this, I have headache. Aku sakit kepala. I have headache, bukan I am headache. Oke ya. Nah, bukan. Kalau I am headache, itu artinya saya sakit kepala, bukan seperti itu. Saya adalah sakit kepala, gitu. Jadi, saya adalah sakit itu sendiri, gitu. Jadi, ini salah konteksnya. Maka, ketika kita bicara soal penyakit, biasanya karena kita owner. Jadi, kita itu mengidap. Maka, kita gunakan have sebagai bentuk dari common collocation word. I have headache, aku sakit kepala. Atau kita bisa sebut juga I've got headache. Aku sakit kepala, juga sama. Dua-duanya ini benar ketika kita bicara soal kepemilikan. Dan itu sangat umum. Jadi dua kalimat di atas maksudnya itu sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya saja, secara penggunaan, kata have got present perfect tense ini lebih sering diucapkan untuk gaya casual informal. Ini untuk informal ya. Dan secara sederhananya, kedua kalimat di atas bisa digunakan untuk mengungkapkan aku punya. Nah, sekarang kita mau perhatikan bagaimana dengan ekspresi kalimat yang positif. Oke ya, misalnya contoh, ketika kalian ditanya tentang saudara gitu. My siblings have got brown eyes. Jadi saudara-saudaraku tuh punya mata berwarna coklat gitu. Nah, di sini my siblings karena subjeknya jamak, ada s-nya di sini, maka kita gunakan have got. Oke, present perfect. Kemudian di sini my siblings have brown, simple present tense. Oke, boleh dua-duanya untuk memberikan apa? Karakteristik kepemilikan warna pada mata gitu. Pada contoh yang kedua, Juki has got two nieces. Atau Juki has two nieces. Itu juga boleh. Oke, jadi Juki punya dua keponakan perempuan. Gitu. Oke, jadi Juki has got two nieces. Bahkan ketika subjeknya itu benda, itu juga boleh. This house has got 5 rooms. This house has 5 rooms. Rumah ini punya 5 ruangan. Gitu. Oke, jadi kita bisa gunakan has got maupun has. Dan catatannya, have got diperuntukkan subjek I, you, we, they, seperti biasa, ya, mengikuti struktur kalimat present perfect tense. Oke, dan has got diperuntukkan untuk subjek he, she, it. Oke ya, clear? I hope that it is. Kemudian untuk kalimat yang negatif tentu saja seperti halnya tenses yang lain, present perfect tense maupun simple present tense. Contohnya di sini, my siblings haven't got brown eyes but blue eyes. Oke ya, jadi saudara-saudaraku itu tidak punya. Nah, di sini bukan berarti belum punya, tapi tidak punya. Haven't got brown eyes, tidak punya warna coklat gitu, tapi blue eyes, mata yang biru gitu.
My siblings don't have brown eyes but blue eyes. My siblings don't have, nah ini boleh. Don't have itu juga nggak apa-apa, brown eyes but blue eyes. Oke. Contoh yang kedua, Juki hasn't got. Nah di sini hasn't got two nieces but only one. Oke, atau one only. Juki itu tidak punya dua keponakan perempuan tapi satu saja gitu. Dan bisa juga kita gunakan simple present tense. Juki doesn't have two nieces but one only. Kemudian, selanjutnya, this house hasn't got. Jadi kita tinggal tambahkan not saja. This house hasn't got 5 rooms but 6 rooms. This house doesn't have 5 rooms but 6 rooms. Rumah ini tidak punya 5 ruangan tapi 6 ruangan. So, I hope that this all clear. Kemudian untuk ekspresi kalimat tanya, ya, yes or no question, pertanyaan dengan awalan apakah. So, kalimatannya dengan pertanyaan apakah. Okay. So, have your siblings got brown eyes? Nah, menarik kan? Jadi, have your siblings got brown eyes? Apakah saudara-saudaramu punya warna mata coklat? Gitu. Atau, do your siblings have brown eyes? Apakah saudara-saudaramu punya mata warna coklat? Ya, sama aja. Ya, have atau do. That's okay. Has Juki got two nieces? Does Juki have two nieces? Itu boleh aja, sama-sama aja. Apakah Juki punya 2 keponakan perempuan? Gitu. Kemudian apabila kita mau sisipkan informative question, seperti WH question, maka kita tinggal sisipkan aja di depan. How many rooms has this house got? Nah, berapa ruangan yang rumah ini punya? How many rooms has this house got? Atau, how many rooms does this house have? Berapa ruangan rumah ini yang punya gitu. Atau what kind of car have you got? Jenis mobil apa yang kamu punya? Atau what kind of car do you have? Jenis mobil apa yang kamu punya? Jadi that's okay, that's fine. You can even like a choose. Okay, either one, have got or do. Jadi itu saja penjelasan berkaitan dengan ekspresi kepemilikan menggunakan present perfect tense dan juga simple present tense yang mana dua-duanya sama saja. Dan ini butuh pembiasaan. Dan dari konteks ini setiap kali kepemilikan sebenarnya that's okay, that's fine. We can use both them. Jadi ini adalah express collocation yang sedikit melenceng dari fungsi tenses pada umumnya. Okay? So I hope that this is giving you a clear explanation. And maybe that's all. Kita akan ketemu lagi di video yang lain. Kalau kalian punya saran, silakan aja drop down on the comment box below. Apabila kalian suka, silakan share. Dan bila kalian ingin materi lebih banyak lagi, silakan visit our website www.josintranslation.com. So maybe that's all. Thank you so much, guys. See ya, international and Sahashpil people. Bye then. Dadah.